cara mengamalkan sholawat yang benar dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Berikut beberapa cara untuk mengamalkan sholawat yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Yang pertama, sholawat yang dibaca adalah sholawat yang disyariatkan, karena sholawat termasuk zikir, dan zikir termasuk ibadah, bukan sholawat bid'ah, karena seluruh bid'ah adalah kesesatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, zikir-zikir dan doa-doa termasuk ibadah-ibadah yang paling utama, sedangkan ibadah dibangun di atas ittiba, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak seorang pun berhak mensunahkan dari zikir-zikir dan doa-doa yang tidak disunahkan oleh Nabi SAW, lalu menjadikannya sebagai kebiasaan yang rutin dan orang-orang selalu melaksanakannya. Semacam itu termasuk membuat-buat perkara baru dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Berbeda dengan doa yang kadang-kadang seseorang berdoa dengannya dan tidak menjadikannya sebagai sunnah atau kebiasaan. Dinukil dari Fiqhul Adiyah wal Adhkar jilid kedua halaman 49 karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Yang kedua, memperbanyak membaca sholawat di setiap waktu dan tempat, terlebih-lebih pada hari Jumat atau pada saat disebut nama Nabi Muhammad SAW dan lain-lain tempat yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memohon sholawat atasku sekali, Allah bersolawat atasnya 10 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 408 dari Abu Hurairah. Yang ketiga, tidak menentukan jumlah, waktu, tempat, atau cara yang tidak ditentukan oleh syariat, seperti menentukan waktu sebelum azan, saat khotib Jumat duduk di antara dua khutbah, dan yang lainnya. Yang keempat, dilakukan secara sendiri-sendiri, tidak secara berjamaah, karena membaca sholawat tersebut adalah suatu zikir dan termasuk ibadah, sehingga harus mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan sepanjang pengetahuan kami, tidak ada dalil yang membenarkan bersolawat dengan berjamaah, karena jika dilakukan berjamaah tentu dibaca dengan keras, dan ini bertentangan dengan azab zikir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan pelan dan perlahan. Yang kelima, dengan suara yang sir atau pelan, tidak dengan suara yang keras, karena membaca sholawat termasuk zikir, sedangkan di antara adab berzikir yaitu dengan suara pelan, kecuali ada dalil yang menunjukkan harus diucapkan dengan keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 205, dan berzikirlah, ingatlah, sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, oleh karena itu Allah berfirman, dan dengan tidak mengeraskan suara, demikianlah zikir itu disukai tidak dengan seruan yang keras berlebihan. Tafsir Ibnu Katsir. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dalam berzikir adalah terlarang. Tafsir Al-Qurtubi jilid ke-7 halaman 355. Muhammad Ahmad Al-Lauh berkata, di antara sifat-sifat zikir dan sholawat yang disyariatkan yaitu tidak dengan keras, tidak mengganggu orang lain, atau mengesankan bahwa zat yang dituju oleh orang yang berzikir dengan zikirnya berada di tempat yang jauh, sehingga untuk sampainya membutuhkan dengan mengeraskan suara. Taqdisul Ashkhos fi Fikri Sufi jilid pertama halaman 276 karya Muhammad Ahmad Lauh. Abu Musa Al-As'ari juga berkata, ketika Rasulullah SAW memerangi atau menuju Khaybar, orang-orang menaiki lembah, lalu mereka meninggikan suara dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW bersabda, pelanlah, sesungguhnya kamu tidak menyeru kepada yang tuli dan yang tidak ada. Sesungguhnya kamu menyeru Allah yang maha mendengar dan maha dekat, dan Dia bersama kamu dengan ilmunya dan pendengarannya, penglihatannya dan pengawasannya. Dan saya Abu Musa di belakang Rasulullah SAW. Beliau mendengar aku mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kemudian beliau bersabda kepadaku, wahai Abdullah bin Qais atau Abu Musa, aku berkata, aku sambut panggilanmu, wahai Rasulullah.
Beliau bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu terhadap satu kalimat yang merupakan simpanan di antara simpanan-simpanan surga? Aku jawab, tentu saja ya Rasulullah. Bapakku dan ibuku sebagai tebusanmu. Beliau bersabda, la haula wa la quwata illa billah. Hadis riwayat Bukhari nomor 4205 dan Muslim nomor 2704. Wallahu a'lam.